selamat pagi anak-anak semuanya, tetap sehat dan selalu semangat. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini Ibu akan memberikan tutorial online untuk tugas kita selanjutnya. Seperti biasanya ya, setelah penilaian harian, kemudian ada tugas yang harus anak-anak kerjakan untuk proyek yang keempat. Nah, yang terbaru ini adalah kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, seperti apa anak-anak kelas 1 dulu Ibu sudah memberikan tentang apa sih Microsoft Excel itu, seperti apa. Nah, sekarang mari kita siapkan bukunya. Dibuka bukunya halaman 15 ya. Halaman 15 di situ ada bab 8. Sebelum kita masuk bab 8, Bu Bulan berterima kasih kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian mengerjakan penilaian harian tepat waktu, lalu mendapatkan nilai yang bagus. Yang masih belum ditingkatkan untuk setelah PTS ini, nilai-nilainya harus ditingkatkan supaya lebih baik lagi. Nah, bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, yuk silakan kumpulkan tugasnya. Yang belum penilaian harian, coba dilihat masih kosong nggak nilainya ya. Yuk coba, lalu kemudian dilihat dulu, kontak Ibu Bulan ya. Nanti Ibu Bulan akan berikan link penilaian hariannya. Tapi rata-rata kelas 2 yang masih kosong itu nilai tugasnya ya. Jadi Ibu Bulan sudah chat pribadi ke classroom masing-masing anak-anak untuk mengumpulkan tugasnya, jangan lupa itu. Oke, halaman 15, tema tugasku sehari-hari, sudah dibuka semua bukunya? Oke, good. Nah, subtemanya adalah tugasku di rumah, lalu proyeknya hak dan kewajiban di rumah, area teknologinya database. Ada yang bertanya mungkin, Bu, database itu apa sih? Nah, database itu adalah kumpulan dari semua data. Data itu informasi tertulis ya. Informasi tertulis atau catatan, sebuah catatan yang terkumpul itu tapi tersusun secara rapi ya, tadi atau terorganisir, itu namanya database. Jadi kita akan membuat kumpulan data atau kumpulan tulisan atau catatan yang tersusun secara rapi. Indikator atau tujuannya adalah yang pertama, dapat menggunakan perangkat keras, tentunya hardware, keyboard, dan mouse. Sudah kelas 2 sudah semakin ahli, sudah semakin lancar. Kemudian dapat menyebutkan hak dan kewajiban seorang anak di rumah. Kalian punya hak, punya kewajiban. Kewajiban itu harus dilakukan. Nanti kalau sudah melaksanakan kewajibannya, baru anak-anak mendapatkan haknya ya. Dapat membuat tabel hak dan kewajiban di rumah. Nah, seperti apa tabelnya nanti kita akan buat menggunakan Microsoft Excel. Kita akan belajar lagi sepintas, kita mengingat-ingat kembali tentang Microsoft Excel, itu ada apa saja. Pembahasan materi poin A, mari kita baca ya. Tugasku di rumah. Kring kring kring, ada sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Ada yang tahu nggak ini kira-kira apa? Apa ini puisi atau ini lagu? Ada yang tahu? Iya, ini adalah lagu. Jadi lagu ini itu menggambarkan bahwa anak-anak yang rajin bekerja, di sini bekerja yang dimaksud adalah membantu orang tua, membantu kakak, membantu nenek, dan seterusnya di rumah. Misalkan, contohnya apa saja yuk? Coba sebutkan. Iya, membantu membersihkan dapur, mencuci piring, membersihkan halaman rumah. Lalu apa lagi yuk? Ada banyak sekali ya. Bersama-sama bekerja, membersihkan halaman, lalu membersihkan jalan di depan rumah, itu termasuk juga salah satunya rajin bekerja. Oke, nah di sini juga ada nih
Tok tok tok, ada sepatuku kulit lembu. Ya, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Ya, di sini juga lagu ya, ini juga lagu. Karena rajin membantu. Ada yang pernah membantu mama papa di rumah? Coba angkat tangan. Oh, banyak sekali ya. Oke. Walaupun kita hanya bertemu lewat video, belum menyampaikan video, tapi anak-anak tetap harus antusias dalam belajar ya. Top semuanya. Oke. Nah, dari setiap pekerjaan yang anak-anak lakukan, misalkan setiap bangun tidur, anak-anak membereskan tempat tidurnya sendiri, itu namanya kewajiban. Nah, haknya apa? Ketika anak-anak sudah membersihkan tempat tidur, membereskan tempat tidurnya masing-masing, anak-anak mendapat haknya. Haknya apa? Haknya adalah tempat tidurnya rapi, tempat tidurnya bersih. Kemudian anak-anak nanti akan dapat pujian dari mama papa. Wah, hebat sekali kamu, bisa membersihkan kamar tidurnya dengan hebat, dengan rapi. Oke, kalau gitu kamu berhak mendapatkan kue nih. Nah, kayak gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Kamu bekerja dulu atau melakukan pekerjaan rumah itu sebagai kewajiban. Setelah itu kamu mendapatkan haknya, misalkan dapat permen atau dapat sesuatu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah masuk ke aktivitas poin B. Di sini jalankan aplikasi Microsoft Excel. Nah, ada yang tahu nggak sih Excel itu seperti apa? Kita sepintas ya, kita sepintas dulu ya. Bulan akan tunjukkan Microsoft Excel. Oke, ini dia. Baik. Microsoft Excel dan fungsi pada menu Excel. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, manakah yang termasuk lambang atau icon dari Microsoft Excel? Ada yang tahu nggak? Nomor berapa? Ada yang tahu nomor berapa? Iya, nomor 4 dari sebelah kiri ya. Nomor 4 yang warnanya hijau, ada hurufnya X. Betul, ada hurufnya X. Ya, ini salah satu atau icon dari Microsoft Excel. Kalau yang W, icon apa ini? Ada yang tahu? Iya, ini icon Word, Microsoft Word. Lalu ada P ini icon PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Nanti anak-anak baru belajar di kelas 3. Kemudian ada ini Note, lalu ada Teams dan lain-lain ya, macam-macam ya, ada Outlook dan lain-lain. Oke. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, membuat tabel, diagram, grafik, dan lainnya untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Nah, ketika membuka aplikasi Microsoft Excel, itu akan muncul tampilan workbook yang di dalamnya terdapat beberapa worksheet. Nah, ada workbook, lembar kerja, nanti seperti apa buku tulis itu, cuman dia lebih kotak-kotak lagi. Kemudian ada pisahannya ya, ada namanya baris dan ada namanya kolom. Kemudian terdapat beberapa worksheet. Nah, jadi dia itu seperti buku ya, jadi dia seperti buku menipu bulan contohkan. Jadi dia seperti buku seperti ini. Kemudian yang lembar-lembaran ini ya namanya worksheet ya. Jadi lembar ini namanya worksheet. Terus workbooknya itu ini, tampilan depannya itu work, seperti itu. Oke. Nah, lembar kerja dalam Microsoft Excel dalam satu sheet, satu lembarnya aja itu terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali. Ini dia, ini yang dimaksud dari sel, kolom, dan baris. Kalau sel itu yang ditunjuk oleh kotak warna merah
Jadi sel itu perpotongan antara baris dan kolom ya, masing-masing ini kotak-kotak ini namanya sel, disebutnya sel. Kita ngulang lagi. Kemudian kolom itu ditampilkan dalam tanda huruf A, B, C dan berakhir pada kolom apa ini? I dan V. Atau apa bacanya ya, I dan V. Nah seperti ini. Ini namanya adalah kolom. Baris itu dilambangkan dalam bentuk angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti ini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah. Jadi kalau ke sini itu namanya baris, kalau ke bawah itu namanya kolom. Good. Nah, langkah-langkah menjalankan Microsoft Excel-nya bagaimana? Nah, langkahnya yang pertama, pada laptop atau komputer itu klik tanda start, kemudian ketikkan Excel, atau biasanya di desktop di halaman awal ya, ketika laptop kamu baru nyala itu sudah ada aplikasi ininya, aplikasi Excelnya ini di desktopnya, nanti tampil di layarnya. Nah kemudian pilih blank workbook untuk menjalankan aplikasinya. Pilih blank workbook, jangan lupa ya. Seperti apa nanti Bu Bulan tunjukkan. Kemudian langkah-langkah membuka file Microsoft Excel. Nah, klik file, lalu pilih open, kemudian cari file yang ingin ditampilkan, lalu oke. Ini tampilan awal Microsoft Excel 2019. Kebetulan Ibu punyanya 2019. Ada macam-macam ya, Microsoft Excel itu dari 2006, kemudian 2010, 2013, 2016 dan seterusnya. Ini yang dipilih adalah blank workbook yang pertama. Oke. Lalu ini tampilan lembar kerjanya atau tadi ya worksheetnya, tampilannya seperti ini. Nah ini nanti di plus atau kalau diklik ini nanti akan bertambah halamannya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, menu yang terdapat pada Microsoft Excel ini penting. Anak-anak dari kelas 2 mulai belajar, tetapi dengan pemahaman yang sangat sederhana. Oke. Jadi kalau di atas sendiri ada namanya Quick Access Toolbar, menunya kayak gini. Nah, kalau ada menu kayak gini namanya Quick Access Toolbar. Quick itu cepat, akses jadi ya akses ya untuk jalan pintas atau perintah-perintah yang sering digunakan, namanya Quick Access Toolbar. Kemudian ya di sebelah kanan itu ada ini, ada pengaturan window, jadi ada minimize, ada restore down dan close ya, kalau X close. Nah, ini ketutup ini. Kemudian ada yang namanya menu bar. Menu bar itu yang terdiri dari file, home, insert, page layout dan seterusnya. Yang di atas warnanya hijau. Nah, kayak ini namanya menu bar. Yang ini ya, namanya menu bar, yang ini quick access menu. Jangan sampai terbalik-balik. Oke, ini namanya apa tadi? Kumpulan dari ini ya, Windows ya, itu pengaturan window. Lalu ada yang namanya toolbar. Nah, toolbar itu ini menunya, kalau diklik nanti muncul toolbar seperti ini. Alat-alat yang digunakan untuk bekerja dalam Microsoft Excel, tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian ada formula bar. Formula bar itu anak-anak belum harus tahu sih formula bar itu seperti apa. Belum juga harus paham banget enggak, tapi ini Bu Bulan hanya menyampaikan kamu harus tahu, oh ini formula bar, cukup begitu aja. Lalu ini A1 itu name box atau nama sel aktif. Kemudian ini yang tadi Bu Bulan masuk adalah sheet atau worksheet, itu lembar kerja, untuk menambah lembar kerja atau per halaman tadi ya, seperti di buku. Ada status bar. Status bar itu kalau ready berarti artinya siap digunakan ya, siap menerima perintah.
Kemudian ada untuk zoom sama seperti di Microsoft Paint. Nah, ada zoomnya pasti di sebelah kanan bawah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja. Ini menu untuk scroll. Jadi selain di mouse kan ada yang tengah ini. Nah, ini kan untuk scroll nih. Nah, kalau di Excel juga ada untuk scrollnya. Ini untuk mengatur scroll vertikal dan horizontal. Lalu ada bagian tampilan layoutnya. Nah, tampilannya mau yang bentuknya kotak-kotak begini, atau dibentuk seperti buku, atau dibentuk hanya kotaknya sedikit. Jadi ini mengatur tampilan. Umumnya Microsoft Excel hanya satu tampilan ini yang kotak-kotak. Nah, langkah-langkah menyimpannya seperti Word, anak-anak kan sudah pernah tuh kelas 1 ya. Kemudian sama juga seperti Microsoft Paint, anak juga sudah pernah menggunakan kelas 1. Nah, itu langkah-langkahnya: klik menu file, kemudian save atau save as, lalu pilih browse, kemudian pilih folder atau lokasi di mana anak-anak menyimpannya. Lalu ubah file name-nya sesuai nama masing-masing, kemudian klik save. Ini ada referensi, Bu Blin juga mengambil referensinya, kita sama-sama belajar itu dari Google juga, dari beberapa situs atau website. Nanti boleh diklik lalu dipelajari bersama. Nah, jadi ini sepintas tentang Microsoft Excel. Kayaknya dulu kelas 1 Bu Blin juga sudah pernah ya memberikan, tapi mungkin lupa, kita ulangi lagi. Baik, itu penjelasan tentang Microsoft Excel. PowerPoint ini Bu Blin letakkan di Classroom untuk kalian belajar di bagian materi ya, di topik komputer. Nanti ketika penilaian harian nanti akan Bu Blin ambilkan juga dari sini, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk membuat tabel hak dan kewajiban di rumah. Buka lagi bukunya di halaman 15. Tadi kan aplikasi Microsoft Excel, kita sudah sepintas membuka kembali tentang Microsoft Excel itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang poin 2, beri judul pada tabel hak dan kewajiban anak di rumah pada kolom 1. Lalu yang ketiga, kemudian blok kolom 1 sampai 3 gunakan merge and center untuk menyatukan sel. Yang keempat, ketik pada kolom 1 nomor, ketik pada kolom 2 kewajiban, dan ketik pada kolom 3 hak. Contohnya ada di halaman 16. Nah, kemudian buatlah masing-masing contoh 10 hak dan kewajiban seorang anak di rumah. Di sini hanya ada contoh 5 hak saja. Boleh cukup 5 ini, boleh anak-anak menambahkan lagi hingga 10, tidak masalah. Tidak akan berpengaruh ke nilai juga. Jadi anak-anak menuliskan 5 sudah bagus, menuliskan 10 luar biasa. Oke. Berikan border pada tabel dengan cara klik home, border, kemudian all border. Nah, border itu untuk memberikan garis tepinya, ini namanya border atau bingkai. Kemudian tanyakan pada gurumu hal-hal yang belum dimengerti. Sekarang kita langsung aja ya, kita akan langsung aja praktek supaya lebih menyingkat waktunya. Pertama, jalankan aplikasi Microsoft Excel. Oke, ini Bu Blin kecilkan dulu. Kita mulai dengan membuka Excel. Ini tampilan desktopnya, Bu Blin sudah ada. Double klik, Bu Blin double klik, muncul Excel. Kemudian pilih blank workbook, klik kiri. Ini tampilannya ya, seperti ini. Ini sheetnya, ini untuk menambah. Nah, nanti ada 2 sheet, kita pakai yang sheet 1 saja, yang pertama.
Ini Ibu Blan contohkan aja. Oke. Tadi di situ dikatakan pada kolom 1 ya kan, di bukumu ya halaman 15, beri judul pada tabel hak dan kewajiban anak di rumah pada kolom 1. Sekarang kita lihat kolom 1 di sini. Di sininya kita ketikkan judulnya hak dan kewajiban anak di rumah. Oke, dan besarkan dulu di rumah. Nah, untuk membesarkan ya supaya lebih terlihat jelas lagi. Nah, kemudian hak dan kewajiban di rumah ini kita blok sampai kolom C ya, masih di baris 1 ABC di sini ya. Kita blok, kemudian kita pilih merge and center. Bloknya gimana? Klik kiri, lalu tarik ke kanan sampai C, lepaskan mouse-nya. Kemudian klik merge and center. Ya, seperti ini. Lalu kita sesuaikan kolomnya. Dari A ini diklik kiri 1 kali, lalu ditekan, ditahan, lalu ditarik sampai C. Letakkan kursor yang bergerak ini di antara C dan D. Ini klik kiri 1 kali lalu ditarik. Ya, nanti dia akan menyesuaikan kolomnya sama ukurannya. Oke. Kalau sudah ditulis seperti ini, kita klik yang kolom 1. Ini kita agak kecilkan dikit ya supaya nanti bisa untuk nomor. Lalu di sini apa? Tadi yang di sini. Oke, kita lihat dulu kewajiban lalu hak. Nah, boleh nggak hurufnya besar judulnya? Boleh sekali ya, nggak masalah ya. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Jadi seenaknya atau sebagusnya anak-anak aja. Nomor, kemudian di sini kita tulis kewajiban, kemudian hak. Oke. Nah, sekarang ini sama kayak tadi, kita klik kiri 1 kali, kita tarik mouse-nya ke arah sampai kolom C, lalu kita tengahkan pakai namanya center. Center untuk menengahkan, untuk memposisikan tulisan berada di tengah. Nah, kita klik. Oke. Di situ tadi juga warnanya merah kan ya, warnanya kan merah. Kita kasih warna merah ya. Kita kasih warna merah terlebih dahulu. Oke, ini ya. Jadi warnanya merah, kita kasih warna merah. Klik ini pakai font color. Jadi font color adalah untuk memberikan warna pada tulisan. Oke, kita klik. Nah, setelah itu bawahnya kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomornya juga kita tengahkan ya. Nomornya kita klik kiri pada nomor 1, tahan lalu turunkan ke bawah, kita klik center. Oke. Kemudian sekarang kita ketikkan kewajiban dan haknya apa saja. Nah, ini kalau kurang besar kamu boleh tarik lagi ya, supaya dia pas. Nah, di sini. Oke, Bu Blan double gini ya supaya kita bisa lihat hak dan kewajibannya apa aja. Di sini tulisannya membantu orang tua, membantu orang tua. Kemudian di sini mendoakan orang tua, lalu membahagiakan orang tua, merawat orang tua, lalu belajar di rumah. Oke, ini kan ada lebih tuh,
kamu klik aja kolomnya, lalu letakkan di tengah-tengah sini, klik kiri. Nah, lalu haknya mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, mendapatkan tempat tinggal, kemudian mendapatkan uang jajan, oke. Nah, ini kan masih ada yang lebih tuh, juga sama ya, kita tarik aja. Nah, setelah seperti ini sudah semuanya. Ya, ini kita buat kolomnya sedikit lebih besar. Ya, kita buat sedikit lebih besar. Caranya, pada yang bagian nomor 4 ini kita klik kiri, kita tarik ke bawah sampai sini, lalu letakkan kursornya, mouse-nya di tengah-tengah 4 dan 5, klik kiri, tahan, lalu ditarik. Nah, nanti dia akan melebar ya. Nah, kemudian untuk merapikannya, kita klik yang nomor 1 sampai di blok terus sampai bawah sampai mendapatkan uang jajan itu, lepaskan. Di sini ada yang namanya middle align. Jadi middle align ini untuk memposisikan ya. Jadi untuk memposisikan. Kalau yang bawah ini namanya center, lalu ada align left ini untuk perataan tulisannya. Kalau yang middle align, kemudian ada top align, ada bottom align, ini untuk memposisikan letak tulisannya ini berada di tengah, di atas, atau di bawah. Kita letakkan di tengah. Nah, kayak gini ya. Lalu kita juga letakkan di center. Jadi semuanya berada di tengah-tengah. Nah, center di tengah-tengah. Setelah ini sudah jadi, kita klik pada kolom A baris ketiga, klik kiri, tahan, tarik sampai bawah, lalu kita pilih border. Border itu yang ini nih. Border ini untuk memberikan bingkai atau garis tepi. Ada tanda segitiga kebalik ke bawah ini, kita klik kiri, kita pilih yang all borders, jadi semuanya nanti terborders. Nah, border ini juga ada ukurannya ya, ini juga ada ukurannya, ada yang dia tebal, ada yang dia tipis, tergantung kita menggunakannya yang mana. Nah, ada yang juga line stylenya, ini yang bawah ada macam-macam. Oke, kita pakai yang standar dulu. Nah, setelah selesai, untuk judulnya di bold, ditebalkan. Jadi judul yang hak dan kewajiban anak di rumah ini, kita klik satu kali, klik kiri. Lalu untuk menebalkan pakai tools apa? Bold, betul sekali, pakai bold. Yang ikonnya huruf B, kita klik B. Nah, ini jadi tebal. Yang ini hak dan kewajiban anak di rumah, namanya disebut judul tabel. Kalau nomor kewajiban dan hak disebut judul kolom. Ingat-ingat ya, yang atas judul tabel, yang bawah judul kolom, karena dia berada dalam satu bingkai atau satu sel masing-masing. Kita klik judul kolomnya, klik kiri, tarik, lalu kita tebalkan pakai bold. Oke, udah jadi. Nah, sekarang tinggal paling bawah sendiri diberikan namanya siapa, kemudian kelasnya apa, lalu nomor absennya berapa. Nah, diketikkan di sini semuanya. Oke, paham ya? Jadi apa yang kita tulis di sini, ya seperti ini, nanti akan muncul juga di atas yang tadi disebut sebagai formula bar. Di atas ini, formula bar.
ya. Nah, ini tadi yang tadi dimaksud statusnya ready itu yang bawah ini. Ready itu artinya bisa atau siap menerima perintah atau tulis bisa. Oke, ini scrollnya ya, ini scroll. Baik, setelah ini selesai kita klik file lalu save bisa, atau kamu langsung klik icon save ini, klik kiri nanti dia akan muncul. Kemudian letakkan di mana ingin diletakkan. Misalkan ini kumpulan mau letakkan di kelas 2. Oke. Pertemuan ke-11 ya ini. Besok hari ini adalah tanggal 6 Oktober 2021. File name-nya tuliskan nama anak-anak, kemudian kelas, lalu nomor absen. Oke, lalu klik save. Jangan lupa klik save. Nah, dia akan tersimpan. File inilah yang dikirim. Ingat, tidak difoto lalu dikirim ke Classroom, tapi file yang Excel inilah yang tadi sudah disimpan itu yang dikirim. Oke, mengerti ya? Nanti bisa dengan mama papa. File yang sudah dibuat tadi yang dikirim, bukan difoto. Yang ini bukan difoto, tapi satu file gini langsung dikirim di Classroom. Baik anak-anak, cukup seperti itu tutorial dari Ibu. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan nanti bisa chat WA ke Ibu, nanti bisa langsung bertanya ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk evaluasinya, kalau bisa mengerjakan langsung silahkan dikerjakan, jika belum nanti minggu depan kita akan bahas bersama untuk evaluasi. Sekian dari Ibu untuk tutorial kali ini. Terima kasih, selamat mengerjakan. Dadah.